Bisnis ayam kampung bisa menjadikan usaha yang menggiurkan jika kita ternak, teman-teman. Karena dari segi semua bagian ayam kampung dapat kita manfaatkan untuk dijadikan penghasilan kita. Kita bisa mendapatkan cuan uang jika kita kreatif di dalam mengelolanya, teman-teman. Dari segi telurnya, teman-teman, dan telurnya pun sendiri juga banyak diminati karena juga mempunyai cita rasa yang khas. Rasa telurnya itu gurih, teman-teman. Selain itu biasanya sering dicari untuk dijadikan campuran jamu-jamu tradisional, teman-teman. Dari segi dagingnya, daging ayam kampung itu banyak diminati, teman-teman, banyak disukai dikarenakan kan cita rasanya yang khas, teman-teman, dan lebih dikenal dengan ayam organik. Jadi hampir semua kalangan itu menyukainya karena cita rasanya yang seperti itu. Dan yang lebih unik lagi dari segi bulunya pun kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ kalau kita kreatif, teman-teman. Jadi nanti bulu-bulu ayam itu dapat kita kelola atau kita buat menjadi sulak atau kemoceng yang nantinya jika jadi itu dapat kita jual dan dapat kita uangkan, teman-teman. Tetapi dalam hal itu untuk kita bisa memulai ternak ayam kampung, agar usaha ternak ayam kampung kita yang kita jadikan ternak ayam rumahan itu bisa berjalan maksimal, mendapatkan untung, cepat besar, cepat panen, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Hal-hal itu diantaranya yang pertama, di dalam memulai ternak ayam yang paling utama adalah pemilihan bibit, teman-teman. Itu yang paling pokok. Kenapa demikian? Karena bagus tidaknya suatu ternak ayam itu tergantung kita di dalam mendapatkan bibit, teman-teman. Kalau bibit yang kita dapatkan itu bagus, secara otomatis kan nantinya jika bibit-bibit itu kita ternak, kita akan menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas seperti bibitan yang kita dapat sewaktu kita memulai ternak ayam itu sendiri. Selain itu, nanti setelah kita mendapatkan bibit yang berkualitas, biasanya kan bibit-bibit yang berkualitas itu ada ciri-ciri yang harus kita ketahui, teman-teman. Ciri-ciri ayam yang bibit ayam yang bagus itu antara lain dari kepalanya, teman-teman. Dari kepalanya itu terlihat warnanya itu cerah, jreng. Jadi ayam itu tidak pucat, jadi tidak terlihat sakit, teman-teman. Jadi itu tertanda kalau ayam itu sehat. Selain itu dari segi bulunya, teman-teman, bulunya itu biasanya tertata rapi, warnanya cerah. Itu juga wajib kita perhatikan. Itu adalah tanda-tanda bibit ayam yang berkualitas dan baik yang nantinya kita ternak, teman-teman. Kalau masalah body ayam, itu struktur ayam, tulangan ayam seperti apa, itu tergantung peminat yang mau diternak itu mau minat bodinya yang bulat atau yang panjang. Itu tergantung kemauan yang mau ternak ayam. Monggo teman-teman mau pilih yang mana, monggo, itu terserah dengan teman-teman. Yang penting teman-teman tahu bibit ayam yang sehat itu tadi. Sedangkan untuk cara perawatan ayam itu juga tergantung dari kitanya, teman-teman. Jadi kita itu mau ternak ayam itu mau di model seperti apa, itu terserah jenengan, yang tahu juga jenengan. Kenapa demikian? Karena di dalam perawatan ayam, di situ kita harus melihat permodalan yang ada. Nanti ayam itu kita rawat dengan cara apa? Cara umbaran atau cara semi umbaran. Jadi jenengan nanti yang bisa menilai, yang bisa memilih, teman-teman. Cara sederhana, teman-teman bisa ternak ayam kampung cara tradisional, teman-teman. Cara tradisional itu biasanya kan indukan itu pas kita memelihara ayam indukan ayam bertelur,
dan telurnya itu diengkrami untuk menghasilkan DOC. Jadi proses untuk mendapatkan DOC itu telurnya itu harus diengkrami indukannya itu sendiri. Setelah DOC-nya itu mentas, cara merawatan DOC-nya pun cukup sederhana teman-teman. Jadi DOC itu ikut indukannya, dirawat sama indukan itu sendiri sampai benar-benar DOC itu tumbuh besar siap dipisahkan dengan indukannya teman-teman. Dan pada umumnya cara ini adalah ternak ayam umbaran teman, sistem umbaran yang biasanya masih ayam-ayam itu masih mencari pakan sendiri di luar di lahan yang bebas atau di langsung di alam teman-teman. Sedangkan cara yang kedua adalah cara semi umbaran atau semi intensif teman-teman. Sistemnya sebenarnya sistem ternaknya ayam pun sama teman-teman. Yang membedakan ayam-ayam itu tidak berkeliaran berkeliaran kemana-mana, karena dengan cara semi umbaran di situ kita sudah mempunyai modal untuk membuat pagar pembatas. Jadi ayam itu dibuat kandang, kita membuat kandang dengan memberi pagar pembatas sesuai kapasitas kemampuan kita membuat kandang. Setelah itu ayam kita umbar di dalamnya. Secara otomatis kan di dalam kandang, karena ada pagar pembatas, secara otomatis bahan pakan itu di dalamnya nggak ada teman-teman. Makanya di situ yang ternak ayam semi umbaran biasanya dia harus mengasih pakan teman-teman. Dan agar menghasilkan ayam yang tumbuh berkembang dan siap panen, teman-teman harus memberi pakan teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman ingin menghasilkan bibit atau menghasilkan ayam yang agar tumbuh cepat besar, cepat panen, teman-teman dalam hal memberi pakan teman-teman jangan asal-asalan. Dalam maksud ya kita memperhatikan teman-teman kondisi gizi, kadar gizi dari pakan ayam itu sendiri. Jadi kita harus memenuhi kadar gizi yang dibutuhkan oleh ayam itu sendiri agar nantinya ayam itu cepat tumbuh besar dan cepat panen teman-teman. Selain itu pemberian pakan pun harus secara teratur teman-teman. Jadi pemberian waktu yang teratur dan tepat waktu itu juga harus diperhatikan. Dan selain itu kita harus, kalau catris biasanya harus memberi jamu-jamu tradisional yang dimaksudkan untuk menjaga imun ayam agar tetap sehat, tidak gampang sakit teman-teman. Selain itu jamu-jamu tradisional itu berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan ayam, sehingga nafsu makan ayam tinggi. Kalau nafsu makannya tinggi secara otomatis akan cepat besar dan cepat panen teman-teman. Setelah itu harus ditunjang dengan kandang ayam yang berkualitas. Yang dimaksud berkualitas di sini adalah kita memperhatikan tingkat kebersihan kandang teman-teman, dengan memperhatikan kadar itu dengan cara ya kita memperhatikan sinar matahari. Yang paling pokok itu sinar matahari bisa masuk teman-teman dalam kandang, yang nantinya agar bisa mengurai tingkat kelembapan di dalam kandang itu sendiri. Selain itu teman-teman juga harus memperhatikan sirkulasi udara teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya itu agar bagus teman-teman, diusahakan bagus agar nantinya jika kandang kita bau, secara otomatis bau-bau yang ada di kandang ayam itu juga cepat terurai teman-teman. Kalau itu semua sudah kita laksanakan, intinya sudah kita jalankan, insya Allah di dalam ternak ayam kita, terutama ternak ayam kampung, itu akan cepat besar dan cepat panen. Dan dari situlah kita akan mendapatkan keuntungan di dalam ternak ayam kampung. Dan semoga cara ini bisa bermanfaatlah untuk teman-teman semua, terutama teman-teman ternak ayam kampung, rumahan, skala rumahan, modal kecil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.